berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Biarlah rumah tangga kita senantiasa dilimpahi dengan anugerah dan kebaikan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan, karena anugerah yang sangat indah di dalam Yesus Kristus kita boleh menghampiri Dia tanpa perasaan takut. Mari kita membawa semua beban pergumulan kita, karena semua pergumulan kita Tuhan pasti akan peduli, bahkan akan mengangkatnya, memberi kita kelegaan untuk bisa menjalani hidup kita lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh janji yang patut kita pegang teguh dan kita yakini. Mari kita hampiri Dia dengan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kami beroleh anugerah yang besar untuk boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perasaan takut. Karena darah Yesus Kristus sudah menguduskan kami semuanya. Kami membawa segala beban pergumulan kami. Kami membawa semua permasalahan hidup kami karena kami percaya Engkau peduli, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menolong kami. Kami sangat percaya janji-Mu ketika semua beban berat kami serahkan kepadamu. Engkau akan mengangkatnya, memberi kami kelegaan, sehingga kami semua boleh dengan sukacita menjalani hari-hari kami dengan lebih baik. Dan kami juga akan memberikan korban syukur kami yang terbaik, karena Engkau Bapa yang luar biasa. Kiranya Tuhan disenangkan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Engkau sungguh-sungguh menerima segala persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau Allah yang mulia Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan baru dalam hidup kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
melindungi. Sebab burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kau pertolongan dalam hidup kami, Kau perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Sebab pertolongan-Mu begitu aja dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Kau mulia, sebab Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau hanya Tuhan yang selalu kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang begitu luar biasa, kuasanya tidak terbatas. Sehingga mujizat itu sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi. Karena Allah itu yang maha kuasa, makanya sebenarnya Dia tidak perlu kita tolong. Tuhan itu tidak membutuhkan pertolongan manusia, tetapi yang benar adalah manusia selalu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari hal ini. Karena ada banyak orang kadang-kadang merasa dia harus membantu Tuhan, dia harus membantu rencana Tuhan bisa terwujud dengan baik melalui berbagai upaya. Akibatnya justru membuat banyak orang malah jadi kecewa. Karena apa yang dicita-citakan tidak terpenuhi,
akhirnya dia kecewa dengan Tuhan atau malu dengan orang-orang lain. Dan ini kalau di dunia pelayanan gerejawi kita seringkali temukan ya, orang-orang yang ingin menolong Tuhan melalui berbagai upaya mereka, tapi justru mereka akhirnya justru menjadi kecewa. Pernah ketemu orang seperti itu enggak? Pernah. Iya Pak, waktu itu saya punya teman, dia cerita di gerejanya kebetulan ada satu jemaah pengerja yang boleh dibilang konglomerat lah Pak. Jadi dia dan beberapa pengerja lainnya berencana untuk membuka satu usaha. Kebetulan mereka ambil di agrobisnis Pak. Agro ini kan akan berkelanjutan terus kan dalam bertanam, terus nanti bertumbuh, berbuah, terus nanti berikutnya lagi, berharap itu bisa jadi berkat buat rencana mereka sih untuk gerejanya juga. Jadi beberapa pengerja bahkan ada yang terlibat evangelis di gereja mereka gitu Pak, dan berjalan, tapi ternyata semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di panen pertama bertumbuhnya buah-buahnya itu kurang baik. Dicari solusi dan salah satu juga pengerja di situ kasih satu, dia bilang sih ahli lah di bidang itu, dan dirombak semua termasuk pupuknya lah, bibitnya lah, semua dirombak. Jadi butuh biaya yang ekstra lagi Pak. Tapi ternyata di hasil berikutnya pun tidak baik juga. Dan teman saya sempat give up, udahlah kayaknya udah mulai gak enak nih, udah mulai gak nyaman. Sementara dia berpikir ini kan kita nanti satu pelayanan ya, yang setiap minggu ketemu, kalau gini udah mulai gak enak, nanti ikut-ikut di pelayanan juga. Nah teman saya keburu keluar sih dari usaha itu, dia minta izin. Nah tapi setelah berlangsung beberapa lama dia dapat informasi memang betul Pak, di antara mereka akhirnya ada satu masalah. Dan ternyata dibilang katanya pupuknya lah, dibilang palsu lah, bibitnya itu gak bener lah. Nah akhirnya jadi ribut Pak. Jadi itu tidak jadi berkat buat gereja, bahkan diantara mereka jadi saling gak enak, jadi ribut. Cuman teman saya sih udah selamat Pak, udah keluar dia dari situ. Jadi dia gak ada masalah diantara satu sama lain. Cuman yang masih tinggal itu loh, termasuk yang posisinya evangelis itu. Nah, itu. Ya ada banyak orang pengen sebenarnya mendukung pekerjaan Tuhan, tapi kesannya ingin menolong Tuhan. Jadi kalau mereka nggak lakukan sesuatu, pekerjaan Tuhan tidak berjalan. Mereka lupa bahwa pekerjaan Tuhan itu tetap berjalan ada kita atau tidak. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Dan untuk menyelesaikan rencana-rencananya. Tuhan tidak pernah membiarkan sebuah pelayanan itu terbengkalai gara-gara ada satu orang yang misalnya mundur, satu orang ngambek, tidak mau lagi lakukan, atau terjadi konflik di dalamnya sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan dengan baik. Tidak, Tuhan tanggung jawab dengan pekerjaannya kalau itu memang benar-benar sesuai dengan rencananya. Kita pasti pernah lah mengalami situasi yang mirip-mirip seperti itu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berusaha ingin menolong Tuhan supaya doa yang kita panjatkan kok belum dijawab Tuhan. Lalu kita berusaha lakukan sesuatu sepertinya menolong Tuhan, mempercepat Tuhan menolong kita. Atau kita ingin, kita tahu bahwa Tuhan taruh sesuatu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, tetapi kita akhirnya pengen menolong Tuhan karena kita tidak tega anak kita lewatin proses yang menyakitkan. Kan banyak orang tua kadang-kadang atas nama kasih sayang, ketika anaknya mengalami masalah, kemudian berdoa sepertinya Tuhan tidak jawab. Anak kita tetap bermasalah, tetap mengalami masalah. Kemudian orang tua ini mengambil alih masalah anaknya.
sepertinya dia sedang menolong Tuhan karena berdoa minta pertolongan Tuhan kok gak ada solusi, ini anak kita tetap bermasalah. Lalu ambil alih lah. Sepertinya dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan atas hidup anak-anaknya. Nah, kalau memang itu cara Tuhan, oke-oke saja. Tetapi kadang-kadang kan didorong oleh keinginan untuk mempercepat proses kehidupan seseorang. Itu yang salah. Dan ini pernah terjadi dalam kehidupan Abraham lah kemudian namanya disebut. Karena ditunggu berpuluh-puluh tahun, lebih dari 20 tahun tetap mereka nggak punya keturunan, padahal Tuhan sudah berkata bahwa mereka akan memiliki keturunan yang sangat banyak, bahkan jumlah keturunannya itu seperti pasir di lautan, seperti bintang-bintang di langit, berarti menjadi bangsa yang begitu besar. Tetapi makin lama kan kondisi fisik mereka semakin merosot, semakin gak mungkin mereka punya anak, semakin bertambah tua semakin gak mungkin bisa punya anak. Akhirnya Abraham dan Sarah sepertinya ingin menolong Tuhan. Solusinya apa? Sarah memberikan Hagar, budaknya, kepada suaminya. Mungkin melalui Hagar kamu punya keturunan. Berusaha menolong Tuhan, tetapi yang terjadi bukannya tambah baik kehidupan mereka. Mereka justru akhirnya mengalami masalah yang baru. Anak mereka punya, tetapi masalah bertambah dalam rumah tangga kita. Orang-orang yang berusaha menolong Tuhan akhirnya justru menjadi kecewa dan ada banyak masalah. Seperti tadi kan, berusaha menolong Tuhan dengan bisnis, tetapi ternyata bisnisnya nggak berjalan dengan baik, masalahnya nambah, punya musuh. Tidak hanya perasaan kecewa. Dan hal seperti ini seringkali kita mesti waspadai ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan itu baik, tetapi kalau motivasinya sepertinya memotong proses Tuhan dan mempercepat rencana Tuhan, itu menjadi salah. Ya. Baik Pak, kalau begitu bagaimana sebenarnya kita mengetahui kita berjalan di dalam rencana Tuhan? Ya, kalau kita ingin mengerti ya bagaimana kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan, kita lihat saja kisahnya Abraham setelah mereka gagal tadi, setelah mereka akhirnya gagal, merasa mereka perlu menolong Tuhan, akhirnya punya anak tetapi bukan dari istrinya, tetapi dari budaknya. Mereka punya anak, tetapi ternyata bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kejadian pasal 17, kita bisa lihat secara lengkap ya, Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap pasal itu, tapi saya hanya lihat saja 2 ayat saja, kita bisa mengerti. Yang jelas kalau kita ingin supaya hidup kita itu bisa terus berjalan dalam rencana Tuhan, lakukan tanggung jawab kita. Karena Tuhan pasti akan melakukan tanggung jawabnya atas hidup kita. Ada 3 hal kita bisa lihat. Yang pertama, percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Setelah Abraham dan istrinya punya anak, Ismail namanya, kemudian Tuhan kembali menemui Abraham. Abraham saat itu sudah berumur 99 tahun. Usia yang tidak mungkin lagi bisa punya anak. Walaupun kita punya keluarga umur panjang, tetapi pasti gak ada yang umur 99 tahun baru punya anak kan? Ya walaupun kakek kita umurnya panjang udah gak punya anak lagi pasti gitu kan. Sesuatu yang sangat tidak mungkin, itu yang mungkin dalam pikiran Abraham dan istrinya. Semakin tua semakin gak mungkin. Makanya berusaha menolong Tuhan. Tuhan menemui Abraham dan mulai kembali menata iman Abraham.
mulai supaya Abraham tetap ada pada rencananya yang sudah dia nyatakan sebelumnya. Makanya di situ Tuhan berkata, "Akulah Allah yang maha kuasa." Itu dulu yang dia nyatakan. Berarti Tuhan ingin menegaskan kepada Abraham, "Abraham, aku tahu umurmu sudah 99 tahun. Bagi manusia tidak mungkin bisa punya keturunan lagi. Bagi manusia tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi aku ini adalah Allah yang maha kuasa." Jadi Tuhan tegaskan kembali, aku adalah Allah yang maha kuasa. Kita mesti percaya kalau kita ingin terus melangkah dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, situasi apapun, jangan pernah biarkan iman kita goyah. Percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Dia mampu untuk mengerjakan apapun dari yang tidak ada. Dia mampu memberikan kepada kita apapun dari yang tidak ada. Dia bisa mengadakan apapun dari yang tidak ada. Dari yang tidak ada aja bisa, apalagi dari kelemahan kita. Sangat mungkin. Sangat bisa sekali. Jadi saudara-saudara, ada banyak orang gagal melangkah dalam jalan Tuhan karena mulai meragukan, Tuhan kelihatannya nggak mungkin menolongku. Tuhan nggak mungkin menjawab doaku. Tuhan tidak mungkin memberi aku jalan keluar. Akhirnya banyak orang menyerah. Berusaha dengan cara-cara lain yang dianggap lebih masuk akal. Kalau orang nggak punya anak kan mungkin lebih masuk akal kalau dia cari pertolongan. Kalau orang terbiasa dengan okultisme, pergi ke dukun. Padahal itu juga nggak masuk akal kan? Kalau Tuhan yang maha kuasa saja belum memberi, lah kalau setan memberikannya, kira-kira itu anak siapa itu? Atau mungkin ada orang yang berusaha dengan cara-cara medis, nggak salah juga. Tetapi harus percaya Tuhan Maha Kuasa. Amin. Saya kenal satu keluarga yang puluhan tahun tidak punya anak. Mulai memikirkan usaha dengan cara bayi tabung. Ketika proses itu sedang dilakukan, tetapi mereka tetap percaya kalau Tuhan bekerja, maka ada sesuatu yang ajaib. Tuhan Maha Kuasa, itu tetap keyakinannya. Sebagai manusia berusaha. Tetapi selama proses itu dijalankan, ternyata istrinya hamil. Jadi tidak perlu lagi dia lewatin proses bayi tabung. Ternyata bisa, padahal sudah lebih dari 10 tahun tidak punya anak. Dan mereka sudah berusaha dengan berbagai macam cara. Ada waktunya Tuhan memberikannya. Amin. Karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menyerah dengan keadaanmu. Kelemahanmu tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan yang kita sembah itu Maha Kuasa, bukan sekedar berkuasa. Maha Kuasa. Jadi kita tidak mungkin bisa memilikinya. Kita tidak mungkin bisa mendapatkannya. Kita tidak mungkin lagi bisa meraihnya. Tetapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan yang Maha Kuasa itu sanggup mengadakannya bagi kita. Amin. Tetap percaya itu, supaya kita tidak gagal dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, menggenapi rencananya. Yang kedua, miliki hidup yang tidak bercela. Tadi di ayat yang pertama tadi kan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tanggung jawab kita apa? Mari kita mengambil tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup benar. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia, tinggalkan cara hidup yang mengikuti prinsip-prinsip dunia. Kalau dunia dianggap biasa walaupun itu sesuatu yang berdosa,
dianggap lumrah, dianggap yang manusiawi sekali. Tetapi biarlah kita berpegang teguh pada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan, benar di mata Tuhan. Tanggung jawab kita tetap berada di jalannya Tuhan. Tanggung jawab Tuhan menggenapi rencananya atas hidup kita, terutama pada saat kita tidak mampu untuk meraihnya. Hidup tidak bercela, hidup di jalan Tuhan, itu sangat penting sekali. Ada banyak orang setelah dia sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan pulihkan hidupnya, dan hal-hal yang tidak mungkin, yang selama ini dia kejar, tidak mungkin dia bisa meraihnya, Tuhan ternyata mulai memberikannya. Dimulai dari apa? Pertobatan. Hidup tidak bercela itu bagian dari tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, peganglah perjanjian Tuhan. Kalau kita baca ayat 9, Kejadian 17 ayat 9, lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Perjanjian itu ada dua tanggung jawab. Ada dua pihak punya tanggung jawab. Tanggung jawab Tuhan apa? Tuhan dalam anugerahnya itu mengadakan perjanjian kepada Abraham. Sebagai manusia, Abraham sebenarnya tidak layak untuk menerima perjanjian dengan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, Abraham dilayakkan untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Dari pihak Allah, dia akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam perjanjian itu. Menggenapi semua janji yang dia pernah tetapkan kepada Abraham. Tetapi dari pihak Abraham sebagai manusia, dia juga harus setia dengan perjanjian itu. Dia tidak boleh kompromi dengan apapun yang membuat dia akhirnya meninggalkan Tuhan, membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh memegang komitmennya dalam perjanjian itu. Itu seperti dua orang yang mengikat perjanjian sebagai suami istri menjadi satu. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang suami dan seorang istri. Pernikahan itu akan menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan keharmonisan, sukacita. Kalau baik suami maupun istri mau melakukan tanggung jawabnya, konsisten dengan janji yang pernah dibuat ketika mereka diberkati dalam pernikahan. Kalau yang bertanggung jawab untuk mewujudkan janji itu hanya suaminya, istrinya tidak mau bertanggung jawab, maka keharmonisan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati Tuhan tidak terjadi juga. Atau sebaliknya, kalau hanya istrinya yang berjuang, berpegang teguh pada janji pernikahannya, tetapi suaminya tidak tanggung jawab dengan rumah tangganya, maka rumah tangga yang diimpikan, rumah tangga yang diberkati, yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka, tidak pernah mereka alami. Dua-duanya harus mengerjakan tanggung jawabnya. Terkait dengan hidup kita, rencana Tuhan atas hidup kita. Dari pihak Tuhan itu pasti. Tuhan setia dengan perjanjiannya. Tuhan komitmen dengan perjanjiannya. Bahkan ketika manusia lupa, dia tetap teguh memegang apa yang pernah dia janjikan. Tidak hanya dia setia, Tuhan Maha Kuasa sanggup memenuhi janjinya kepada manusia pada saat manusia tidak lagi mampu untuk mengalami berkat Tuhan itu. Tetapi dari sisi kita harus mulai lihat. Jadi Bapak Ibu, saat ini mungkin kita merasa, kenapa ya janji-janji Tuhan, firman Tuhan aku sudah percaya, selama ini saya sungguh-sungguh berdoa mengimani itu bisa digenapi dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Tetapi kenapa Tuhan enggak jawab? Mari kita selidiki. Apakah ada hidup kita yang bercela di mata Tuhan?
Di mata orang lain mungkin kita orang yang sangat baik. Tetapi apakah kalau Tuhan menyelidik hati kita, masih ada yang tersembunyi yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Apakah ada jalan-jalan hidup kita yang bercela di mata Tuhan? Maka kita perlu lakukan langkah pertobatan. Kita kembali ke jalan Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, kembali yakini, percaya, Allah yang di mana kita terikat perjanjian itu akan menyatakan kuasanya yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di mata Tuhan. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, ada banyak situasi di mana kami kadangkala menjadi tidak berdaya. Kami menjadi tidak mampu lagi untuk melangkah. Lalu kami berusaha untuk mempercepat prosesnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan solusi yang kami dapatkan, tetapi justru masalah yang semakin rumit, masalah yang semakin banyak. Tuhan ampuni kami untuk kesombongan kami. Kami perlu merasa menolong Tuhan. Kami perlu membantu Tuhan supaya kami bisa menggenapi rencana Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah saat ini kami kembali menaruh iman kami pada kebenaran firman-Mu. Tuhan tidak perlu kami tolong. Tuhan sanggup untuk mewujudkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Bahkan ketika kami sudah tidak mungkin lagi bisa mengalami berkat Tuhan itu, tetapi kuasa Tuhan itu sanggup mengadakan melampaui kemampuan manusiawi kami. Bapa di surga, ada banyak suami istri yang bergumul tentang pernikahan mereka. Ada yang mulai putus asa. Mereka sudah mulai menyerah. Tidak mungkin lagi pernikahannya bisa dipertahankan. Tidak mungkin lagi mereka bisa punya keturunan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengobarkan pengharapan dan imannya. Engkau Allah yang maha kuasa, selalu sanggup untuk memberi pertolongan. Tuhan kembali jamah hati pasangan suami istri, supaya mereka tidak menyerah dengan masalah rumah tangganya, tetapi mereka datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Amin. Sehingga pernikahan mereka terselamatkan. Amin. Pernikahan mereka dipulihkan di dalam Tuhan. Dan mereka kembali berharap kalau Tuhan mau, tidak ada penghalang mereka untuk memiliki keturunan. Nyatakan kuasa-Mu itu Tuhan. Kerinduan suami istri yang ingin memiliki anak. Mari Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dalam pernikahan mereka. Tuhan, Engkau juga mengerti ada sebagian anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merasa mampu untuk membuat pekerjaan Tuhan berjalan lebih baik dengan berbagai usahanya, berbagai keahliannya, dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya. Mereka berpikir bisa membantu pekerjaan Tuhan, bisa cepat berkembang dengan cara-cara yang mereka miliki. Dengan angkuhnya mereka berpikir bahwa strategi dan pemikiran mereka lah yang akan menolong pekerjaan Tuhan bisa berkembang. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak perlu ditolong. Sebuah kehormatan kalau kami bisa melayani Tuhan. Sebuah kehormatan kalau kami bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Sebuah kemuliaan kalau kami bisa menjadi bagian dari pertumbuhan pelayanan, pertumbuhan gereja. Amin. Biarlah kami semua sadar akan hal itu.
Apa yang kami lakukan sepenuhnya itu sebagai sebuah persembahan, bukan kesombongan. Itu sebagai sebuah ucapan syukur, bukan sebagai tuntutan untuk dihargai. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk kebanggaan diri kami sendiri. Terima kasih Bapak. Ada banyak situasi-situasi sulit. Ada banyak ketidakmungkinan. Tuhan bisa bekerja dan menyelesaikannya. Demikian juga situasi yang sedang melanda dunia ini, yang juga berdampak pada bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Tuhan memulihkan kondisi-kondisi yang ada di seluruh dunia ini. Situasi krisis semakin sering kami dengar dan kami lihat di media. Tetapi kami percaya ketika umat-Mu merendahkan diri dan bertobat dari jalan-jalannya yang berdosa, ada banyak pekerjaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan pulihkan seluruh negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa-bangsa. Biarlah mereka semua akhirnya kembali kepada Tuhan, kembali mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap percaya apapun keadaanmu, Tuhan masih sanggup menolong. Amin. Dan kalau Tuhan beri kita kepercayaan untuk bisa lakukan banyak hal mendukung pekerjaan Tuhan, jangan lupa diri, jangan menyombongkan diri. Itu adalah kehormatan, itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan. Syukuri, lakukan dengan baik. Amin. Saudara-saudara yang dalam pergumulan berat apapun, pergumulanmu soal kesehatan, soal rumah tangga, soal pekerjaan, soal relasi yang buruk dengan orang lain, atau apapun permasalahan yang sedang saudara hadapi, saudara membutuhkan pertolongan, dukungan doa. Saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami sangat percaya Bapa di surga itu akan menolong kita semuanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan juga di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.